Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur terus berusaha mengungkap misteri yang hingga kini masih menyelimuti situs Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Sebab dari berbagai temuan yang ada, hingga kini belum ada satupun temuan yang cukup kuat untuk mendukung interpretasi terhadap situs penting ini. Seperti temuan struktur bangunan berbentuk persegi maupun struktur gapura yang menjadi pintu masuk menuju candi. Hingga kini masih belum bisa menjawab pertanyaan mengenai sejarah dan fungsi bangunan ini secara menyeluruh. Pada masa kapan dan untuk apa candi ini dibangun? Selama ini, petugas hanya bersandar pada temuan angka tahun di atas batu yoni yang ada di atas candi. Padahal, angka tahun tersebut sebenarnya juga belum bisa dipastikan apakah dibuat untuk memperingati wafatnya Tribuana Tunggadewi atau sebagai angka tahun peresmian batu yoni. Hingga kini belum ada bukti pendukung untuk bisa menjelaskannya. Apalagi jika dianggap candi ini sebagai tempat pendarmaan Tribuana Tunggadewi, maka seharusnya angka tahun yang tertera di atas candi adalah angka 12 tahun sesudah Tribuana Tunggadewi wafat. Sebab berdasarkan tradisinya, seorang raja atau ratu biasanya didarmakan 12 tahun setelah kematiannya. Sementara yang tertera di atas candi ini adalah angka tahun tepat saat Ratu Tribuana Tunggadewi wafat. Untuk mengungkap misteri ini, petugas terus berusaha mengumpulkan segala bukti yang ditemukan. Termasuk diantaranya adalah pecahan-pecahan keramik Cina. Pecahan keramik Cina ini ditemukan secara sporadis di area candi maupun struktur bangunan besar yang ada di depannya. Dilihat dari jenisnya, petugas memastikan bahwa keramik yang ditemukan ini berasal dari berbagai masa yang berbeda. Ada yang dari dinasti Sung dan ada pula yang berasal dari masa dinasti Yuan. Namun arkeolog senior Ismail Lutfi mengingatkan kita bahwa keramik yang ditemukan di wilayah Majapahit belum tentu dibuat pada saat keramik ini dipergunakan di Majapahit. Kebanyakan keramik Cina yang datang dan dipergunakan di Majapahit adalah keramik yang dibuat puluhan hingga ratusan tahun sebelumnya di Cina. Sehingga keramik seperti ini menurut Ismail Lutfi belum bisa dijadikan patokan untuk menentukan waktu kapan candi atau situs Tribuana Tunggadewi dibangun. Meski demikian, temuan pecahan keramik di area situs ini makin menguatkan dugaan bahwa area situs Tribuana Tunggadewi adalah sebuah tempat suci, bukan hunian atau tempat tinggal atau istana. Ismail Lutfi beralasan jenis pecahan keramik yang ditemukan rata-rata adalah keramik berupa wadah yang biasanya dipakai untuk kegiatan upacara keagamaan seperti mangkuk dan wadah lainnya, bukan berupa alat kehidupan seperti piring atau peralatan makan yang lain. Temuan pecahan keramik Cina ini selanjutnya akan dikumpulkan bersama temuan lepas lainnya untuk dijadikan bukti dan bahan kajian lebih lanjut. Kalau ini sebenarnya ya ini tadi saya jalan-jalan mengelilingi Yoni Klinterejo karena memang sudah kami rapikan semua sisinya, dan ini saya mendapatkan di sekeliling itu pecahan-pecahan keramik asing ini, dan karena konteksnya adalah dengan bangunan suci, ya sangat mungkin ini adalah pecahan-pecahan keramik yang dulu benda-benda dipakai untuk kepentingan ritual di sini. Dan ini menarik sekali karena ada berbagai unit ya. Jadi ada yang tipis ini bagian dari semacam mangkuk kecil gitu. Tapi ada yang seperti ini, ya ini mempunyai bibir lebih luas. Nah ini juga semacam wadah.
kita tidak tahu ini wadah untuk apa. Nah, kemudian juga ada yang ini tebal begini ini. Nah, tentu ini merupakan semacam cawan ya, cawan dan agak besar ukurannya. Kalau mulai dari bagian dasarnya, ini bagian dasar, kemudian bagian atasnya ini semuanya sudah bergelasir, dan ini kelihatan glasirnya model pola pecah seribu. Jadi ini kalau mau nah ini pola pecah seribu. Bisa dekatkan kamera, Pak? Ya. Bisa dideteksi dari masa era apa ini? Nah, kalau eranya itu bisa antara lain dideteksi dari warnanya, kemudian seperti ini teksturnya juga bisa dijadikan alat ukur untuk deteksi waktu. Tapi walaupun kita sudah menemukan deteksi zaman dari keramiknya, kita tidak tahu pasti kapan dia digunakan di sini. Karena bisa jadi keramiknya dibuat misalnya di Cina sudah dibuat pada abad ke-13, kemudian dibawa ke Nusantara pada abad yang belum tentu sama dengan saat dibuat. Jadi mungkin di sini dipakainya lebih muda usianya. Kalau ini dari masa? Kalau ini antara lain ini yang kita lihat ini ada yang warna hijau seladon. Ini dari dinasti Song ya, ini Sung. Kemudian ini yang putih, kayak putih ini dari Yuan. Jadi sekitar abad 13 Masehi. Ya, artinya 13-14 Masehi itu adalah masa ketika kehidupan Majapahit. Jadi memang sangat mungkin keramik yang datang ke wilayah Jawa Timur itu dibuatnya sudah lebih tua, atau dia sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu kemudian dipergunakan lagi pada masa selanjutnya. Apa ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengungkap bahwa di sini pernah ada hunian? Kalau untuk hunian, varian keramiknya yang perlu kita soroti. Jadi kalau untuk hunian itu yang akan digunakan adalah benda-benda terkait dengan kepentingan sehari-hari. Seperti misalnya mangkuk, kemudian semacam sendok, karena orang Cina sudah memakai sendok dulu. Kalau ini, Pak? Kalau ini kan masih umum sifatnya, jadi mangkuk, kemudian wadah yang cekung seperti wadah air dan sebagainya itu masih lebih dekat ke urusan ritual. Upacara. Jadi kalau kita menemukan benda-benda yang seperti piring, nah itu menarik karena piring kan jelas untuk wadah makanan ya. Kalau kita menemukan lebih banyak berupa cawan, kemudian wadah air, nah itu tentu masih berat untuk mengarah pada pemukiman, apalagi di sini ada yoni yang jelas-jelas sekali konteksnya adalah untuk pemujaan. Pak, itu tadi ditemukan di titik mana? Ini sporadis ya, jadi dari 4 sisi yoni. Dari sebelah timur, sebelah selatan, utara, dan barat. Ya, dari beberapa banyak temuan termasuk beberapa yang seperti itu. Ke depan nanti seperti apa, Pak? Ya, ini bagian dari data yang akan kita kaji nanti untuk mendukung terkait dengan upaya membuat narasi bagaimana pemanfaatan dari yoni Klinterjo sendiri. Jadi kita coba nanti kaitkan. Kalau sudah ketahuan pertanggalannya, nah kita juga ingin tahu bentuknya ini apa saja misalnya gitu. Jadi kita bisa bicara macam-macam bentuk wadah yang digunakan atau yang punya hubungan dengan Klinterjo ini.